adalah hadis yang pokok dan yang fundamental, fondasi dalam beribadah dan beramal. Hadis pertama ini membahas tentang an-niyah, niat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya adalah sesungguhnya setiap amalan itu pasti dibarengi dengan niat. Jika hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Jika hijrahnya itu untuk sesuatu yang ia dapatkan, seperti ia hijrah untuk perempuan, maka ia akan mendapatkan perempuan itu. Ataupun ia hijrah untuk dunia, maka ia pun akan mendapatkan dunia itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka setiap hijrah yang kita niatkan, itu akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan di dalam hati. Kata ulama, al-mufarriq bainal 'adah wal 'ibadah. Niat itu adalah pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Kalau dikasih contoh ketika kita berpuasa, ada orang yang memang terbiasa untuk menahan makan dan minum mungkin karena mereka tidak punya kecukupan untuk membeli makan, dan juga ada orang yang memang menahan makan dan minum dari pagi sampai menjelang maghrib itu untuk niat puasa. Dan dari situlah niat berperan. Niat berperan untuk membedakan antara orang yang memang melakukan ibadah puasa dan antara orang yang hanya melakukan kebiasaan saja. Di dalam kitab Jami' al-Muslim disebutkan, hadis ini adalah hadis yang memang asul. Asul itu maksudnya pokok, yang memang asal usul dalam beribadah dan beramal. Kemudian dikatakan lagi bahwa tidak mungkin ketika suatu amalan itu tidak berjalan dengan niat. Semua amalan pasti ada niatnya. Ketika kita melakukan sholat, kita masuk ke masjid subuh, nah itu kita pasti di dalam hati terbesit apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan melakukan tahiyatul masjid, ataukah kita akan melakukan qobliyah subuh? Itu niatnya sudah tergiring di dalam hati ketika kita melakukan pekerjaan tersebut. Maka tidak ada pekerjaan tanpa niat, kecuali aktivitas yang dilakukan oleh orang yang tertidur ataupun orang yang tidak berakal, orang gila, kemudian orang yang tertidur, itu amalannya tidak ada niatnya. Semua pasti ada niat dan tergantung dengan niat. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak bisa disebut amalan, tidak bisa disebut ibadah. Seperti apa? Seperti yang tadi, kebiasaan orang-orang yang tertidur, kemudian orang-orang yang gila, mereka melakukan aktivitas jalan-jalan di jalanan itu tanpa niat karena mereka tidak berakal. Kemudian orang yang tertidur mungkin mereka berbicara di dalam tidurnya atau mungkin melakukan aktivitas di dalam tidurnya, dan itu tidak ada yang namanya niat. Para ulama pun mengatakan bahwa seandainya Allah itu membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu amalan, itu pasti dibarengi dengan niat, dan itu pasti sesuatu yang kita mampu. Karena kita tahu kita bisa melakukan itu dan kita sudah berniat di dalam hati terlebih dahulu sebelum melakukan amalan tersebut. Seperti itu.